warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Irham Nakade. Saya dari Prodi PGMI semester 3 Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampuh oleh Ibu Zakia BZ, Magister Pendidikan Islam, dengan judul Religiusitas Pendidikan Tinggi Umum. Kita langsung saja ke materi, ini dia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Tujuan Umum Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang 1945 Amandemen Kedua, Bab 10A Pasal 28E disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai realisasi dari Perintah Undang-Undang 1945 tersebut. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Bab 13 Pasal 49, pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menyisihkan 20% dari anggarannya yang akan digunakan sebagai dana penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, adapun tujuan daripada pendidikan nasional dari Undang-Undang tentang Sisdiknas adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya adalah peran agama dalam pembangunan nasional. Pembangunan memerlukan kekuatan pendorong yang tidak boleh kendor. Kekuatan yang terbesar terletak pada niat masyarakat sendiri untuk merubah nasib, dan ditambah dengan kesadaran bahwa nasib itu hanya dapat diperbaiki melalui pembangunan. Dalam memperkuat niat merubah nasib melalui pembangunan itu pula, maka kesadaran keagamaan akan sangat besar pengaruhnya. Nah, agama memiliki kekuatan dalam pembangunan nasional karena mengakibatkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai moral dan kesusilaan, membawa perubahan-perubahan dalam tata hubungan antara manusia yang apabila tidak berhati-hati dapat merosotkan martabat manusia. Nah, dalam hal ini, maka ajaran-ajaran moral dan kesusilaan yang ditunjukkan oleh agama akan merupakan benteng kokoh yang akan menghindarkan masyarakat dari akibat-akibat samping yang buruk dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam memberikan dorongan dan arah yang tepat terhadap jalannya pembangunan itulah terpikul kewajiban bersama dari semua umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan dan agama di Indonesia merupakan satu nafas yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Nah, Konsorsium Ilmu Agama dalam Seminar Nasional pada tanggal 14-16 November 1998 di Jakarta merumuskan tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi umum sebagai berikut. Membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas dan ikut serta dalam bekerja sama antara umat beragama dalam rangka mengembangkan dan pemanfaatan iptek serta seni untuk kepentingan nasional.
Nah, dari rumusan tersebut jelas bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi umum diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Nah, ini dilakukan demi profesi yang harus dikuasai mahasiswa dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya terhadap pembangunan. Pelaksanaan pelajaran agama Islam di perguruan tinggi telah diwajibkan sejak tahun 1966. Dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi, pendidikan agama merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Menurut SK Dirjen Dikti nomor 28 tahun 2002, tujuan umum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah: yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Dan yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan PAI di perguruan tinggi umum adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga adalah tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Dan yang keempat adalah menumbuh, suburkan, serta membentuk sikap positif dan disiplin, serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan tujuan akhir dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah terciptanya manusia yang sempurna atau insan kamil yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelijensi namun juga memiliki kecerdasan spiritual dalam rangka mewujudkan kehidupan individu dan sosial yang lebih baik. Sekian dari pemaparan video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.